Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Suara Penyuluh bersama Marita Kristiani, Kementerian Agama Kota Salatiga, Penyuluh Kecamatan Sidomukti. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menenangkan diri kita untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, sharing ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami mengucap syukur untuk segala kemuliaan-Mu, segala hal yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan menjadikan kami kuat dan hebat. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan izinkan kami Tuhan untuk mengerti, mengenal apa yang menjadi mau-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kami, tuntun hati kami untuk memampukan kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu, mempelai Kristus, pada pagi hari ini kita berpikir bersama-sama, sejenak memikirkan, pernahkah kita merenung apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini? Banyak dari kita secara sadar atau tidak mengejar sesuatu yang disebut kemuliaan. Entah itu dalam bentuk pencapaian karir, gelar akademis, harta benda, bahkan kita meminta adanya sebuah pengakuan dari orang lain atau sekedar rasa untuk dihargai. Dunia hari ini begitu sangat sibuk mengajarkan kita bahwa kemuliaan sejati bisa ditemukan dalam kesuksesan, dalam popularitas, atau dalam pencapaian pribadi kita. Tapi semakin kita mengejar popularitas itu, semakin kita sadari bahwa semuanya rapuh, mudah hilang, dan seringkali tidak memuaskan hati kita, dan akhirnya menimbulkan kekecewaan dalam hidup kita, dan kita merasa bahwa hidup kita tidak ada harganya, tidak berharga di mata Tuhan. Lalu di tengah dunia ini yang penuh dengan ilusi, firman Tuhan datang dengan satu kebenaran yang luar biasa dalam hidup kita. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Mempelai kasih, kemuliaan sejati bukan sesuatu yang kita kejar dari luar, tetapi seorang yang hidup di dalam kita, dan orang itu adalah Yesus Kristus yang mau hidup di dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita gali bersama-sama apa artinya Yesus menjadi pengharapan akan kemuliaan sejati kita. Kita tahu bahwa kemuliaan dunia bersifat sementara. Segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini, popularitas, prestasi, kekuasaan, harta benda, akan berlalu dan rapuh, dan akan hilang tanpa jejak. Dalam Matius 6 ayat 19 dan sampai ayat yang ke-20, Yesus berkata, agar kita tidak mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi semuanya bisa rusak atau hilang. Dunia memang menjanjikan kemuliaan, tetapi tidak memberikan pengharapan yang kekal. Banyak orang yang setelah meraih puncak hidupnya,
justru merasa kosong. Karena jiwa kita diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kemuliaan dunia ini. Kita, manusia, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Mari memahami juga bahwa Kristus sudah ada di dalam kita, dan dialah sebagai sumber pengharapan yang kekal. Paulus menyebut bahwa Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini bukan sekedar pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan masuk surga bersama-sama, tapi sebuah realitas bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita hari ini memberikan tujuan, kekuatan, dan jaminan kemuliaan yang sejati. Inilah kabar baiknya, kita tidak perlu mencari kemuliaan itu keluar dari Tuhan. Tapi di dalam Kolose 1 ayat 27 dikatakan bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Bukan hanya sekedar bersama kita Bapak Ibu, tetapi Dia tinggal di dalam kita. Artinya apa? Artinya adalah sumber kemuliaan sejati sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan hati orang percaya. Tuhan ada di dalam hidup kita. Bukan saja ada, tetapi Dia benar-benar tinggal dan memberikan kita pengharapan yang luar biasa. Kekuatan kita untuk meraih dan berjuang di tengah kepastian dunia ini yang tidak pasti dalam hidup kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Kristus hidup di dalam aku. Di dalam Kristus kita mendapatkan bahwa saat kita ada di dalam dirinya, kita ditebus dan diampuni. Begitu sangat luar biasa saat benar-benar tinggal di dalam Kristus, dan Kristuslah juga tinggal dalam hidup kita. Kita mendapatkan diri kita dilayakkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin kehidupan ini kita tahu bahwa semuanya akan sementara. Tapi dengan kita ditebus, dengan kita diampuni, kita mendapatkan sebuah jaminan kehidupan kekal bersama Dia. Bukan saja kita mendapatkan jaminan kehidupan kekal, tetapi kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang diberikan, status itu diberikan kepada kita. Dan bukan hanya status saja, tetapi Tuhan memberikan fasilitas demi fasilitas yang luar biasa. Bukan saja untuk status itu saja, tetapi Tuhan memberikan kuasa-Nya, memberikan karunia-Nya untuk digunakan oleh kita, untuk meneruskan, mengabarkan kemuliaan Yesus yang sejati. Kita saat tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, kita bukan saja sebagai anak-anak Allah, tetapi kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Dia. Wow, luar biasa. Kita dibentuk serupa dengan Dia. Berarti apa? Ya, berarti saat seseorang melihat kita, seperti melihat bahwa ada kasih itu, seperti melihat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita, karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, menebarkan kasih, menebarkan damai sejahtera, dan menjadi orang yang mampu memberi dampak yang positif. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan datang dalam hidup kita. Dan kita dijanjikan memiliki warisan yang kekal. Bagaimana ibu-ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih? Bukankah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika kita menaruhkan pengharapan kita kepada Yesus yang sejati?
Ketika kita hidup dalam hubungan dengan Yesus, kita punya jaminan bahwa hidup kita tidak lagi hidup yang sia-sia. Kita sedang dibentuk menuju kemuliaan yang kekal. Pengharapan ini bukan sebuah angan-angan saja, bukan sebuah hal yang tidak bisa terjadi, tetapi ini bisa terjadi. Dan pengharapan kita adalah dasar yang teguh dalam kasih dan janji Allah. Pengharapan itu menguatkan kita dalam penderitaan. Hidup tidak lepas dari penderitaan. Namun orang percaya tidak mengalami penderitaan sendirian. Dengan Kristus di dalam kita bisa berkata seperti Paulus. Penderitaan zaman ini sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pengharapan di dalam Kristus membuat kita tetap setia dan kuat. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita akan dipakai Allah untuk mendewasakan kita dan mempersiapkan kita bagi kemuliaannya. Apapun penderitaanmu hari ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, kesehatan di dalam dunia bekerja, tekanan hidup, ingat bahwa Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kristus di dalam kita yang akan selalu menguatkan kita untuk bertahan dan menuju kemenangan. Panggilan untuk memantulkan kemuliaan itu. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah kemuliaan yang sejati. Bukan hanya mengalami kebersamaan tinggal di dalam Dia, bukan saja mengalami berkat demi berkat, bukan saja mengalami perjumpaan saja, bukan hanya di titik itu saja Tuhan menginginkan kita, tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih, yaitu panggilan untuk memantulkan kemuliaan itu. Karena Kristus tinggal di dalam kita, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita bukan hanya menerima kemuliaan itu, tetapi juga memantulkan kemuliaan Allah lewat hidup kita. Lewat apa? Lewat kasih, lewat kebenaran, lewat kerendahan hati dan iman kita. Kita diharapkan Tuhan untuk menjadi saksi hidup dari kemuliaan itu kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan dan putus asa. Yesus adalah pengharapan kemuliaan sejati. Dunia memang bisa memberi kesenangan, tetapi hanya sementara. Tapi hanya Kristuslah yang memberi pengharapan kekal. Kristus bukan hanya tujuan akhir kita, Bapak Ibu, tetapi juga kekuatan kita di setiap hari. Dia hidup di dalam kita, dan disitulah letak kemuliaan kita yang sejati. Hari-hari ini marilah kita buka hati selebar-lebarnya dan katakan kepada Dia, Yesus, tinggallah dalam hatiku, jadilah pengharapanku yang sejati, dan pakailah hidupku untuk memantulkan kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memilih kami untuk bersama-sama menikmati pengharapan itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, setiap pintu hati kami Engkau ketuk, dan kami mau membuka pintu hati kami Tuhan, untuk Engkau benar-benar tinggal, diam di dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, untuk membuka hati kami, untuk mendengarkan apa yang menjadi kemauan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami bukan hanya sekedar anak-anak Allah saja, tetapi kami menginginkan Tuhan, bahwa kami mampu memantulkan kemuliaan-Mu itu Tuhan.
Dan kami mau Tuhan, untuk Engkau panggil, untuk Engkau utus, untuk menebarkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu, untuk setiap tuntunan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, yang memberikan kami jaminan kekal. Bukan sementara, bukan sesaat, tetapi Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu bahwa Engkau tinggal dalam hidup kami. Dan kami tahu, kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan kemuliaan demi kemuliaan-Mu Tuhan. Supaya kami mampu mewartakan kabar baik-Mu Tuhan, dan menjadi teladan, menjadi dampak bagi dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.